Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin dan hadirat sidang penunggu buka puasa di bulan Ramadan yang saya hormati. Di hari pertama bulan Ramadan ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan beberapa patah kata dalam rangka menunggu buka puasa bersama atau menunggu buka puasa masing-masing terkait puasa Ramadan dan hal-hal yang berkaitan dengan buka puasa dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui bersama, ada satu ayat yang cukup populer di bulan Ramadan ya, di dalam daras-daras atau kuliah subuh atau kultum ya, yaitu ayat yang telah tadi saya sampaikan ya. Yang terjemahnya ialah sebagai berikut. Ayat ini adalah surah Al-Baqarah ayat yang ke-184 ya. Terjemahnya ialah sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian ya berpuasa ya, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'alakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Perlu sedikit kita resapi makna arti dari ayat ini, ialah bahwa pertama, asyam dengan kata alif lam ya adalah puasa Ramadan, karena di sini dikatakan kutiba ya, diwajibkan. Sedangkan yang kita tahu puasa yang diwajibkan adalah puasa di bulan Ramadan. Ada juga puasa-puasa lainnya, tapi kebanyakan statusnya adalah sunnah atau nafal. Selain puasa Ramadan juga ada puasa yang wajib, tapi itu kondisional ya, bersyarat. Misalnya puasa nazar ya, itu puasa yang orang mewajibkannya untuk dirinya sendiri. Misalnya dia berjanji pada dirinya sendiri bila mendapatkan ini akan berpuasa. Itu wajib buat dirinya sendiri. Namun puasa Ramadan adalah puasa yang wajib untuk semua muslim ya. Dan kapan ia mulai wajib berpuasa itu topik lain ya, umur berapa dan sebagainya itu topik yang tidak kita bahas saat ini ya. Tapi intinya ialah yang sudah baligh ya dan sudah pada waktunya untuk berpuasa ya. Namun yang ingin kita soroti ialah berbagai hal terkait sifat-sifat orang berpuasa dan apa yang akan dia dapatkan. Sebagai pengantar telah tadi saya sampaikan terjemahan ayat ini, yaitu bahwa puasa Ramadan diwajibkan atas kalian umat muslim, dan ada juga puasa yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Begitu juga ada puasa yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Dan orang-orang sebelum kalian ini tidak akan kita bahas terlalu detail ya, karena ini adalah kewajiban buat orang-orang sebelum turunnya perintah Al-Quran ya, sebelum adanya pengutusan Nabi Muhammad SAW. Jadi zaman ketika nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak akan membahas detail soal atau rinci mengenai hal itu. Yang akan kita bahas agak detail ialah la'alakum tattaqun. Jadi berpuasa itu ada satu tujuan atau maksud diantaranya ialah tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan tentang bertakwa ini ada terjemahan dalam tafsir singkat ya, terbitan Jemaat Ahmadiyah, yang mengartikan bertakwa ialah terhindar atau selamat ya dari keburukan jasmani dan rohani. Keburukan jasmani kita ketahui bahwa dengan berpuasa insya Allah ya jasmani kita bertambah sehat ya.
Dan ada banyak artikel kesehatan yang ditulis oleh orang-orang yang ahli di bidangnya yang menjelaskan manfaat berpuasa secara sudut pandang ilmu kesehatan. Jadi tujuan berpuasa ialah terhindar atau selamat dari keburukan atau kerusakan jasmani dan kerusakan rohani. Dan mengenai sudut pandang secara kesehatan ini tentu tidak kita bahas begitu detail ya saat ini. Para hadirin ya bisa ya menyimak di berbagai artikel ya mengenai manfaat berpuasa dari sudut pandang kesehatan. Kemudian berpuasa juga bermaksud atau bertujuan untuk menjaga atau menghindarkan diri kita dari keburukan rohani. Keburukan rohani yang mana itu kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena itu berdampak pada kehidupan sekarang dan kehidupan di alam ukhrawi. Untuk lebih memperinci ya penjelasan mengenai bagaimana kita terhindar dari keburukan rohani, ada satu hadis yang sangat sering kita dengar di bulan Ramadan, yaitu hadis mengenai awal bulan Ramadan adalah rahmat. Pertengahan Ramadan adalah maghfirah atau pengampunan ya. Dan bagian akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Awalu syahru Ramadan rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itkum minan nar. Ini adalah lafal Arab dari terjemahan hadis yang telah tadi saya sampaikan. Jadi 10 hari pertama atau sepertiga bagian dari bulan Ramadan, bagian awal adalah rahmat. Bagian pertengahan 10 harinya adalah maghfirah ya, atau turunnya ampunan ilahi. Dan 10 hari terakhir atau sepertiga bagian terakhir dari bulan Ramadan adalah terbebasnya seseorang dari api neraka. Merupakan kebaikan atau anugerah Allah Ta'ala kepada kita bahwa Dia memberi kita kesempatan atau taufik untuk merasakan hal ini, yaitu bulan Ramadan. Seorang beriman sejati memiliki keyakinan teguh terhadap Allah Ta'ala, senantiasa berupaya berjalan di atas ketakwaan, dan hatinya dipenuhi rasa takut pada Allah, dan tidak hanya merasa senang berlalunya atau datangnya bulan Ramadan yang menjadi sumber keselamatan baginya, karena tidak diragukan lagi hari-hari di bulan Ramadan ini merupakan sumber rahmat, sumber ampunan, serta sumber keselamatan dari api neraka. Namun apakah kita benar-benar telah memperoleh bagian dari segala karunia itu? Bagaimanapun perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya tidaklah tanpa syarat. Jadi ketika Allah Ta'ala memberikan perintah, memberikan hukumnya, memberikan berbagai karunia-Nya, itu biasanya ada syaratnya. Demikian pula untuk merasakan segala karunia dari hari-hari ini, yaitu bulan Ramadan, pun memerlukan syarat-syarat. Ada syarat-syarat untuk meraih maghfirah, begitu pula ada syarat-syarat untuk terselamatkannya seseorang dari api neraka. Maka dari itu, guna meraih aliran-aliran karunia dari halal ini, yaitu Ramadan, ada keharusan yang harus kita perhatikan, berupa memeriksa amal perbuatan kita, apakah itu demi meraih ridha Allah ya, dan meraih karunia-Nya, ataukah hanya mencari kepentingan lain ya selain ridha Allah Ta'ala. Ketika kita menjelaskan bahwa terhindarnya kita dari keburukan rohani, berarti kita adalah mendapatkan bagian dari rahmat Allah Ta'ala yang tadi telah dijanjikan adalah sepertiga bagian dari bulan Ramadan. Namun kita juga perlu mengetahui apa itu rahmat. Dan ada beberapa jenis rahmat ternyata. Jenis pertama adalah rahmat yang bersifat umum, di mana Allah Ta'ala memberikan rahmatnya sebagai karunia yang untuk itu semua manusia mendapatkannya dan tidak harus melakukan suatu syarat atau usaha. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Ini adalah firman Allah Ta'ala. Manusia pada umumnya merasakan rahmatnya. Tapi Hadrat Imam Mahdi alaihi salam menjelaskan, ayat ini menunjukkan rahmat ilahi turun secara umum dan meluas, sedangkan hukuman sesuai dengan sifat adilnya diberikan setelah manusia melakukan suatu perbuatan.
Artinya sifat ini muncul saat hukum ilahi dilanggar, yaitu sifat adil. Hal ini sebagai konsekuensi adanya hukum ilahi dan dosa merupakan pelanggaran terhadap hukum ilahi tersebut. Barulah kemudian pada saat itu sifat ini muncul dan memenuhi persyaratannya. Allah Ta'ala itu maha penyayang kepada para hambanya, namun ketika mereka melanggar hukumnya dan pantas diberikan hukuman, sifat adilnya bermanifestasi atau nampak ya. Pada umumnya rahmat Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, tapi pelanggaran terhadap hukum ilahi perlu mendapatkan hukuman. Namun demikian, Allah Ta'ala tetap bisa menurunkan rahmat dan ampunannya. Hendaknya diingat, keadaan tersebut bukanlah bagi orang beriman. Seorang beriman sejati memiliki derajat yang istimewa atau derajat yang khas. Keimanan seorang beriman menuntutnya menjaga keadaan kerohaniannya dan menjalankan perintah ilahi dengan sebaik-baiknya. Namun jika seseorang melakukan perbuatan dosa karena kelemahannya, rahmat ilahi senantiasa menyelimutinya. Situasi demikian akan menjadi berbeda dengan seseorang yang dijelaskan pada bahasan lalu, yaitu orang yang berani berbuat dosa dengan sengaja dengan alasan rahmat ilahi itu kan luas. Ini sama saja menentang atau menantang murka ilahi. Jadi ada perbedaan antara rahmat umum ya, yang umumnya Allah Ta'ala berikan kepada semua makhluknya, dan rahmat istimewa yang hendaknya orang beriman memperolehnya. Tidak ada janji dalam memberikan ancaman ya. Hanya karena kesuciannya dia berkehendak untuk menghukum orang yang berdosa. Jadi ada perbedaan antara wa'dah ya, janji, dan wa'id atau ancaman. Janji itu biasanya adalah firman Allah Ta'ala menjanjikan para hambanya ya, yang khas ya, akan suatu karunia tertentu. Sedangkan ancaman ialah peringatan pada orang-orang yang melanggar ya, bahwa mereka akan mendapatkan hukuman. Kalau janji memberikan karunia kepada orang-orang beriman biasanya adalah janji yang pasti akan dia penuhi. Sedangkan ancaman kepada yang melanggar itu biasanya bersyarat. Jadi kalau bertobat dan memperbaiki diri lalu berdoa, itu biasanya janji pemberian hukuman itu ditunda atau bahkan dibatalkan. Oleh karena itu terkadang Tuhan juga memberitahu mereka yang kepadanya dia turunkan wahyu mengenai masalah ini. Namun ketika orang yang berdosa memberikan perhatiannya untuk bertobat dan mencari ampunan ilahi melalui doa dengan kerendahan dan kelembutan hati, maka rahmatnya akan menghapuskan hukuman tersebut. Inilah yang dimaksud dengan ayat azabi usibu bihi man asya'u man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Aku akan timpakan azab kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Memang Allah Ta'ala menyelamatkan dan memberikan ampunan kepada mereka yang berbuat dosa karena mereka bertobat. Bahkan mereka yang telah ditakdirkan, yang telah diputuskan akan memperoleh hukuman karena kesalahan mereka pun dapat memperoleh ampunannya melalui doa yang mereka panjatkan dengan kerendahan hati. Namun ini bukanlah makom atau kedudukan orang beriman sejati ya. Yaitu pertama melanggar hukum ilahi ya. Lalu bertobat, kemudian memanjatkan doa serta mencari rahmatnya. Jadi makom atau rahmat khas seorang yang beriman bukan yang seperti ini, yang mendapatkan rahmatnya karena setelah melakukan pelanggaran dengan sengaja, bukan, lalu bertobat. Jenis rahmat kedua yang sebenarnya ingin disampaikan oleh saya ialah rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman hakiki, yaitu rahmat yang bersyarat, rahmat yang dapat diraih dengan berbuat kebaikan. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Ta'ala, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu muhsin. Muhsin adalah seseorang yang beramal baik kepada yang lain, yang berjalan di atas ketakwaan, yang memiliki wawasan ilmu, dan yang melaksanakan sampai selesai perintah Allah Ta'ala dengan sempurna dan memenuhi semua syaratnya. Allah berfirman bahwa rahmatnya itu dekat bagi mereka yang tidak melakukan dosa dengan penuh niat dan secara sengaja.
Jadi yang tidak melakukan dosa dengan penuh niat dan secara sengaja. Mereka senantiasa menyeru kepada Allah dengan rasa takut akan hukuman dosanya dan selalu mengingatnya di dalam hati. Jadi orang-orang yang mendapatkan rahmat khusus dari Allah Ta'ala, yang tergolong orang-orang beriman sejati, ialah yang senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya ya sampai sempurna ya. Tidak melakukan dosa dengan niatan ya, dengan penuh niat dan secara sengaja. Menyeru kepada Allah Ta'ala dengan rasa takut bahwa Allah Ta'ala akan memberikan hukuman kepadanya jika dia melakukan pelanggaran, dan selalu mengingat hal ini di dalam hatinya. Jika mereka secara tidak sengaja berbuat dosa, maka mereka menyeru Allah Ta'ala dengan ketakwaan di dalam hati, dan inilah yang menarik rahmatnya dan segala doa mereka dikabulkan. Sungguh merupakan karunia istimewa dari Allah Ta'ala bahwa Dia mengabulkan semua doa kita. Rahmat ilahi beserta orang-orang yang berbuat ihsan atau kebaikan, yang menjalani hidup dengan penuh ketakwaan dan yang melakukan kebaikan bagi yang lain serta memenuhi hak-hak mereka. Manusia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ihsan dengan hanya melakukan amal baik yang biasa saja. Hal ini menuntut seseorang memiliki tingkat amal yang sangat luhur atau sangat tinggi. Definisi atau arti dari kata muhsin atau orang-orang yang berbuat kebaikan dalam penjelasan Rasulullah SAW ialah orang yang ketika berbuat kebaikan senantiasa menyadari atau senantiasa mengetahui bahwa ia sedang melihat Allah Ta'ala, atau seolah-olah sedang melihat Allah Ta'ala, menyaksikannya, atau paling tidak ia menyadari Allah Ta'ala sedang melihatnya. Jadi jika kita keadaan ibadah dan perbuatan kita setiap saat menyadari hal ini, maka kita tidak akan melakukan perbuatan buruk dan tidak akan tersesat dari jalan ketakwaan. Bahkan tidak akan pernah membayangkan untuk memberikan kerugian atau berlaku buruk atas orang lain. Perintah-perintah dalam Islam adalah sedemikian rupa sehingga suatu cara bagi seseorang untuk mulai mengamalkannya atau berpegang teguh padanya, atau dengan memperhatikan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa saja, namun pada akhirnya semua perintah tersebut tetap memenuhi hukukullah atau hak-hak Allah dan hukukul ibad. Meski kita ingin agar segala doa kita dikabulkan dan agar kita menerima rahmat ilahi, namun sangat banyak di antara kita yang tidak tetap melakukan upaya yang selayaknya dilakukan oleh seorang beriman sejati guna meraih ketinggian derajat kerohaniannya. Kita bahagia dapat merasakan 10 hari pertama bulan Ramadan yang merupakan hari-hari turunnya rahmat ilahi. Namun apakah kita juga tidak merenungkan apakah selama hari-hari tersebut kita telah mengamalkan apa yang seharusnya dilakukan untuk mencari rahmatnya? Apakah perilaku kita seperti halnya para pendosa dan penjahat yang meraih rahmat ilahi dengan merendah-rendah memanjatkan doa sementara waktu saja, dan guna menghindari hukuman yang akan ditimpakan atas mereka akibat dosa dan kejahatan yang mereka lakukan? Atau apakah kita telah mencoba untuk membentuk kehidupan kita agar senantiasa berjalan di atas ketakwaan seperti para muhsin, para pelaku muhsin atau pelaku kebaikan yang menjadikan Ramadan sebagai sarana hakiki penciptaan perubahan suci yang abadi di dalam diri mereka? Jadi apakah kita seperti para pendosa yang meraih rahmat ilahi ya, yang mengemis-ngemis ya, merendah-rendah kepada Allah Ta'ala supaya mendapatkan rahmat ilahi, namun sementara saja setelah Ramadan berlalu lalu kembali kepada kebiasaan yang semula? Nauzubillah min dzalik. Rasulullah SAW telah memberikan kita pedoman hidup pada kata rahmat. Beliau mengatakan kepada kita untuk mencari rahmat pada 10 hari pertama bulan Ramadan. Kemudian tatkala telah mendapatkannya, berjanjilah untuk menjadikannya sebagai bagian dalam hidup kita. Namun demikian, karena setan senantiasa membawa manusia pada kesesatan, maka tatkala kita telah meraih rahmat ilahi, kita memerlukan pertolongan agar tetap teguh. Dan agar tetap teguh dalam rahmat ilahi tersebut diperlukan 20 Ramadan selanjutnya ya. Sepertiga selanjutnya ialah pertengahan Ramadan ialah maghfirah atau ampunan. Dan pengertian ampunan di sini maghfirah adalah
Bukan kita sengaja berbuat salah atau berbuat dosa lalu minta diampuni Tuhan ya, bukan seperti itu. Bukan sekedar seperti itu saja ya. Maghfirah yang dimaksud di sini ialah agar semua pikiran buruk apapun atau kelemahan manusiawi apapun yang ada dalam diri kita yang membuat kita potensial melakukan perbuatan salah itu ditekan ya, ditutupi oleh Allah Ta'ala, agar potensi itu pun jangan sampai keluar, jangan sampai nampak ya, potensi untuk melakukan keburukan atau kesalahan. Jadi ada beberapa tingkatan istighfar ya. Istighfar buat orang-orang yang secara sengaja tidak melakukan perbuatan salah ya, atau yang tidak berkehendak melakukan kesalahan, ialah jangan sampai sisi manusiawi dirinya yang penuh kelemahan itu membawanya kepada keburukan. Jadi jangan sampai melakukan kesalahan ya. Itulah inti bahasa sederhananya. Adapun yang tidak sengaja melakukan kesalahan maka minta diampuni. Atau yang sengaja melakukan kesalahan ya, itu baru minta ampunan yang dimaksud dalam pengertian sederhana. Namun dalam pengertian yang lebih mendalam, arti kata istighfar ialah kita memohon kepada Allah Ta'ala perlindungan agar jangan sampai melakukan kesalahan apapun gitu ya, atau dosa-dosa. Jadi itu arti daripada istighfar. Kemudian 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu terbebasnya dari api neraka, memerlukan pemahaman atau penjelasan yang lebih lama lagi ya. Jadi saya kira saya hanya baru menjelaskan 10 hari pertama bulan Ramadan, yaitu rahmat ya. Dan penjelasan mengenai pertengahan bulan Ramadan dan pertengahan terakhir bulan Ramadan atau 10 hari terakhir bulan Ramadan itu insya Allah moga-moga ada kesempatan untuk kita jelaskan, kita sampaikan di kesempatan selanjutnya. Selamat berbuka puasa, semoga iftar atau berbuka puasa ini memberikan dampak baik dan berkatnya buat kita semua. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.